Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku, Rif Mariska. Dan di video kali ini, aku bakal sharing kepada teman-teman mengenai ujian mandiri di Universitas Diponegoro di tahun 2022 ini. Nah, bagi teman-teman yang pesimis gitu ya di UTBK SBMPTN, teman-teman boleh banget untuk mengikuti ujian mandiri di Undip ini teman-teman. Tapi dengan syarat dan ketentuan yang sudah berlaku ya teman-teman. Nah, bagaimana syarat dan ketentuannya? Mari kita bahas di video berikut ini. Di sini kita mulai dari kalender pendaftarannya dulu teman-teman. Nah, untuk Undip sendiri itu mereka sudah membuka ujian mandirinya atau seleksi mandirinya itu dari tanggal 11 April sampai dengan 20 Juni 2022. Itu pendaftaran seleksi Undipnya. Tanggal 2 sampai dengan tanggal 20 Juni. Ini masih bulan Mei ya teman-teman. Mei, Juni, 20 Juni. Jadi itu kayak batas akhir. Namun itu belum pengumuman UTBK SBMPTN teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang merasa ini merupakan plan teman-teman di Undip ini, maka teman-teman boleh banget untuk mendaftar di Undip ini. Dan ini masih agak lama ya teman-teman setelah tes UTBK gitu ya teman-teman untuk ini, dan untuk pengumumannya itu juga masih sangat panjang alurnya. Nah, di sini kemudian itu pembayarannya itu sama tanggalnya, yaitu tanggal 11 April sampai dengan 20 Juni 2022 juga. Dan di sini biaya pendaftarannya itu nanti akan aku bahas, dan kalau nggak salah di Undip ini dia nggak bisa ya pakai KIP kuliah atau bisa gitu. Aku juga kurang tahu, nanti aku kasih info mengenai KIP kuliah yang ada di Universitas Diponegoro ini ya teman-teman. Dan ujian online, Undip menggunakan ujian online teman-teman. Dia nggak offline tapi online yang diselenggarakan pada 27 Juni sampai dengan 8 Juni 2022 gitu. Nanti akan aku bahas juga ujiannya itu ujian apa aja gitu, dan pendaftarannya itu berapa. Serta yang terakhir yaitu pengumuman hasil seleksi Undipnya itu tanggal 13 Juli 2022. 13 Juli, Juni gitu. Masih lama, masih panjang banget untuk pengumuman hasil seleksi ujian mandiri di Undip ini teman-teman. Oke. Nah, kemudian ke persyaratan dan ketentuan untuk mengikuti seleksi ini. Yang pertama, teman-teman itu merupakan lulusan dari SMA, MA, atau MAN gitu ya, sederajat lah gitu, SMK. Yang juga bisa paket C gitu tahun 2022, 2021 dan 2020 gitu. Atau 3 tahun ya teman-teman, 3 tahun ke belakang gitu ya. Pokoknya tahun ini, tahun kemarin, dan tahun kemarinnya lagi bisa mendaftar ke seleksi ini. Sama kayak UTBK SBMPTN itu bisa 3 tahun ke belakang bisa mengikuti SBMPTN, ujian mandiri Undip ini maksudnya. Kemudian ketentuan yang kedua yaitu memenuhi persyaratan sesuai dengan program studi yang dituju. Nah, di sini itu udah ada persyaratan khususnya gitu teman-teman. Nah, di Undip sendiri itu sudah memiliki ketentuan dari program studinya masing-masing teman-teman. Untuk ketentuannya gini ya, itu agak sedikit panjang untuk pembahasan ketentuan prodinya satu persatu ya teman-teman, karena makanya aku tuliskan aja linknya yang ada di deskripsi ini ya teman-teman, untuk ketentuan dari prodi Universitas Diponegoro melalui jalur mandiri ini teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu usia maksimal 22 tahun. Silakan teman-teman sesuaikan dengan ketentuan tersebut. Mungkin ketentuan yang pertama dengan ketentuan yang ketiga itu teman-teman sudah memenuhi. Namun untuk ketentuan yang kedua, silakan teman-teman itu melihat program studinya itu bagaimana ketentuannya. Jikalau itu termasuk kepada persyaratan teman-teman atau teman-teman sudah memenuhi persyaratannya, maka teman-teman boleh banget untuk mendaftar di Universitas Diponegoro ini melalui jalur mandiri teman-teman. Nah, kemudian tentunya di Undip ini khususnya jalur mandiri ini teman-teman yang katanya jalur paling mahal, emang paling mahal sih teman-teman, karena jalur mandiri jalur yang terakhir dan kuotanya pun lebih besar daripada jalur lainnya. Ini biaya pendaftarannya untuk pilihan program studi Saintek atau Sosum ya teman-teman, itu dikenakan biaya 350.000 gitu. Dan jika teman-teman memilih ujiannya campuran gitu ya, Saintek dan Sosum, maka dikenakan biaya 500.000 teman-teman untuk biaya pendaftaran di ujian mandiri Undip ini. Nah, lalu bagaimana untuk ketentuan pemilihan program studi yang ada di Universitas Diponegoro ini? Jadi ketentuan untuk pemilihan prodi di Universitas Diponegoro ini, nah ketentuan yang pertama yaitu untuk Saintek teman-teman silahkan memilih 2 pilihan program studi, dan untuk Sosum pun sama, teman-teman memilih
dua pilihan program studi sosumnya. Namun untuk campuran teman-teman boleh hanya memilih satu saintek, jurusan saintek dan satu jurusan program studi. Jadi ketiganya itu hanya boleh dua ya teman-teman, baik yang campuran ataupun yang saintek atau sosum aja gitu teman-teman untuk pemilihan program studinya. Jadi dua pilihan program studi ya teman-teman. Nah, bagaimana dengan materi ujian yang ada di ujian mandiri Undip ini? Jadi ujian mandiri Undip itu ada ujian TPS gitu teman-teman, tes potensi skolastik, yang terdiri dari tes numerik, verbal, penalaran, dan bahasa Inggris. Itu yang dicantumin di websitenya Undip sendiri teman-teman. Jadi informasi ini resmi atau valid ya teman-teman mengenai materi ujian untuk ujian mandiri Undip ini. Nah, kemudian yang terakhir mungkin ya untuk tata cara pendaftaran di Universitas Diponegoro. Yang pertama teman-teman silakan yang pastinya harus memahami prosedur yang telah dicantumkan oleh Undip sendiri melalui jalur mandiri ini, dan teman-teman sudah memenuhi semua persyaratan atau ketentuan baik dari ketentuan program studi atau ketentuan umur dan ketentuan tingkatan SMA atau SMK atau ulang lainnya yang telah aku jelaskan tadi. Jadi teman-teman silakan yang pertama teman-teman itu peserta membuat user atau akun ya teman-teman pada website pendaftaran menggunakan email. Nah, silakan teman-teman kunjungi websitenya Undip ya teman-teman. Nanti akan aku klikkan aja di deskripsi sini teman-teman. Silakan teman-teman akses sendiri ya teman-teman. Kemudian yang kedua, peserta memilih jalur pilihan yaitu UM S1 atau ujian mandiri S1 gitu teman-teman pilihannya. Kemudian yang ketiga, teman-teman langsung diarahkan untuk membayar biaya pendaftaran pada bank yang ditunjuk. Banknya bisa melalui Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, dan Bank Mandiri. Untuk informasi pembayarannya bisa teman-teman akses juga di websitenya Undip gitu teman-teman. Nanti akan aku insya Allah kalau ada informasi yang valid nanti akan aku kabari di channel ini ya teman-teman. Kemudian teman-teman silakan mengisi data portofolio, yang mana portofolio itu rapot semester 1 sampai dengan 5 dan atau prestasi lainnya boleh dicantumin juga melalui website pendaftarannya. Kemudian teman-teman wajib melakukan upload surat pernyataan setelah ditandatangani. Kemudian yang kelima yaitu teman-teman wajib melakukan upload surat pernyataan setelah ditandatangani oleh peserta dan orang tua gitu dalam format PDF, dan diwajibkan juga cetak kartu peserta pada website pendaftaran online-nya. Kemudian setelah selesai melakukan cetak kartu, teman-teman bisa mengikuti ujian seleksi sesuai dengan jadwal pada kartu peserta ujian mandiri Undip tersebut teman-teman. Jadi silakan teman-teman melakukan sesi pembayaran dan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang telah diresmikan oleh Undip itu teman-teman. Jadi jangan sampai kelewatan untuk ujian mandiri ini. Dan bagi teman-teman yang tertarik juga dengan universitas-universitas lain atau mau request video mengenai opini kampus ataupun hal-hal lainnya self development, bisa teman-teman kolom di komentar atau teman-teman bisa ke IG aku @mariska_28 atau bisa ke TikTok juga. Oke, mungkin segitu aja untuk sharing hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.